Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan hari ini, jangan lewatkan kesempatan Anda. Dalam perikop hari ini, salah satu aturan seputar Paskah telah ditetapkan, khususnya perintah pendamaian bahwa setiap orang Israel harus berpartisipasi dalam Paskah atau dilenyapkan dari bangsanya, dan fakta bahwa mereka yang najis secara seremonial tidak dapat secara fisik ke bait suci dan tidak diizinkan secara umum atau fisik untuk berpartisipasi. Sebelum kita berbicara tentang jawaban yang Tuhan berikan melalui Musa, saya ingin menunjukkan mengapa Musa adalah salah satu panutan terbaik yang kita miliki untuk seorang pemimpin yang saleh. Bilangan 9 ayat 8 mengatakan bahwa tanggapan Musa atas pertanyaan orang-orang itu adalah, "Tunggulah, supaya aku dapat mendengar apa yang akan Tuhan perintahkan tentang kamu." Terkadang sebagai guru atau pemimpin, dalam bentuk apapun, kita tergoda untuk tampil seolah-olah kita selalu memiliki jawaban dari setiap pertanyaan yang datang kepada kita. Kita tidak ingin orang berpikir kita tidak siap atau tidak berpengetahuan, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu. Musa tidak pernah melihat tidak mengetahui sebagai kelemahan, melainkan sebagai peluang. Karena hubungannya yang unik dengan Tuhan, dia hanya pergi dan bercakap-cakap dengan Tuhan dan menyampaikan jawabannya. Anda dan saya hampir bisa melakukan hal yang sama. Kita tahu apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Tanggapan langsung kita tidak boleh berupa perasaan tidak mampu, tetapi sederhana. Tunggu sebentar dan saya akan mencari tahu. Ini adalah jawaban jujur yang mengingatkan kita dan orang yang bertanya bahwa tidak ada yang tahu segalanya. Selalu ada seseorang yang lebih pintar dari Anda di ruangan itu. Tidak apa-apa, kekristenan adalah suatu proses belajar. Sekarang ke inti masalahnya, tanggapan Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa mereka yang tidak dapat berpartisipasi dalam Paskah dapat menunggu 1 bulan dan kemudian merayakannya. Mengapa ini penting? Ini adalah solusi Tuhan untuk dosa sebelum salib. Jika seseorang tidak berpartisipasi dalam Paskah, mereka tidak dapat memiliki hubungan dengan Allah karena mereka akan dihukum dalam dosa-dosa mereka. Paskah adalah korban tahunan di mana dosa orang-orang dipindahkan ke hewan yang dikorbankan untuk membayar hukuman dosa itu. Simbolisme ini tetap penting sampai saat ini. Jika kita tidak berpartisipasi melalui iman dalam salib, dosa kita tidak akan dihapuskan. Tanpa pembersihan itu, kita tidak dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kepercayaan pada salib bukan hanya cerita pengantar tidur yang menyenangkan. Itu adalah dasar dari iman kita, kehidupan kita, dan keselamatan kita. Jika Anda belum siap untuk menerima pesan saat pertama kali mendengarnya, segera setelah Anda memahaminya, lakukanlah itu. Bertobatlah dari dosa-dosamu, percayalah pada kuasa salib yang membayar hukuman atas kejahatan-kejahatan itu, dan diampuni, didamaikan, dan dijadikan baru. Kita tidak dapat menundanya sampai tahun depan. Tak satu pun dari kita tahu waktu nafas terakhir kita. Tak satu pun dari kita yang tahu kapan kesempatan kita untuk mengambil keputusan itu akan diambil dari hidup kita. Ada urgensi untuk masalah dosa kita, tetapi solusinya sederhana. Kristus sudah membayar harganya. Percayalah akan hal itu. Terimalah dan Anda akan diampuni. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.